Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pilot proyek kami yang akan membahas mengenai selisih hari. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya sendiri Rendra Prastadisma, lalu ada Aulia Putri Mega Puspasari, dan Dea Astri Safirda. Pembahasan mengenai pemrograman C++ akan dijelaskan oleh Aulia Putri Mega Puspasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori tentang bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi atau General Purpose Programming Language dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Bahasa C++ kadang disebut juga sebagai C with class. Ini karena perbedaan paling utama antara bahasa C dan C++ ada di hubungan ke pemrograman berbasis objek atau Object-Oriented Programming. Bahasa C++ sudah mendukung pemrograman berbasis objek, sedangkan bahasa C belum. Karena termasuk General Purpose Programming Language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi. Bahasa pemrograman C++ bisa dipakai untuk membuat aplikasi desktop seperti antivirus, software pengolah gambar atau image processing, aplikasi pengolah kata atau word processing, hingga untuk membuat compiler bahasa pemrograman lain. Bahasa pemrograman C++ dirintis sejak tahun 1979 oleh Jarne Stroustrup, seorang ilmuwan komputer asal Denmark. Pengembangan bahasa C++ terinspirasi dari penelitian tesis PhD yang dulunya pernah dikerjakan Stroustrup. Pada saat itu, Stroustrup tertarik dengan bahasa Simula yang sangat mudah dipakai untuk pembuatan aplikasi skala besar. Varian bahasa Simula, yakni Simula 67 dianggap sebagai bahasa pemrograman pertama yang menerapkan konsep pemrograman berbasis objek. Akan tetapi, bahasa Simula dianggap terlalu lambat untuk penggunaan sehari-hari. Di sisi lain, ada juga bahasa BCPL yang sangat cepat tapi kurang cocok untuk pembuatan aplikasi besar. Selanjutnya, ketika bekerja di laboratorium perusahaan AT dan T Bell Labs, Jarne Stroustrup memiliki masalah di pengembangan sistem operasi Unix. Pada saat itu, ia teringat tesis yang dulu dikerjakan dan ingin menerapkannya ke dalam bahasa C. Pemilihan bahasa C karena sudah cukup populer dan juga dieksekusi dengan cepat. Apalagi sistem operasi Unix juga dibuat menggunakan bahasa C. Akhirnya, pada tahun 1982, Jarne Stroustrup mulai menambah fitur-fitur baru ke dalam bahasa C, terutama dukungan class agar bahasa C bisa menggunakan paradigma Object-Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Stroustrup terinspirasi dari bahasa Simula dan juga bahasa pemrograman lain seperti Algol 68, ADA, CLU, dan ML. Bahasa baru ini disebut C++ yang diangkat dari operator increment plus. Operator increment bisa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk menaikkan nilai variabel sebanyak satu angka. Dengan demikian, C++ juga berarti sebuah penambahan dari bahasa C standar. Pada tahun 1985, Jarne Stroustrup membuat buku yang sangat terkenal berjudul C++ Programming Language. Buku ini menjadi referensi utama dan menjadi standar tidak resmi dari bahasa C++ pada saat itu. Pada tahun yang sama, dikembangkan pula compiler komersil C++ pertama. Seiring perkembangan waktu, organisasi standar ISO secara resmi mengeluarkan standar C++ 98 pada tahun 1998, yang kemudian diikuti standar C++ 03 di tahun 2003. Setelah itu, secara bergantian dirilis standar C++ 11 di tahun 2011, standar C++ di tahun 2014, standar C++ 17 di tahun 2017. Di akhir tahun 2020 ini direncanakan rilis standar C++ 2020. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rendra Prastadisma. Source code atau input dari menghitung selisih hari. Dan saya akan menjelaskan mengenai source code tersebut. Yang pertama ada include, adalah preprosesor direktif atau ditandai dengan tanda hashtag. Baris ini tidak diikutsertakan untuk dieksekusi, melainkan adalah sebuah compiler.
String include ini juga menyertakan header file standar Ustream yang merupakan library deklarasi standar I/O pada bahasa pemrograman C++. Library ini digunakan karena fungsi-fungsi yang terdapat di library akan digunakan di program atau berfungsi sebagai mendefinisikan library apa saja yang akan digunakan di dalam program. Lalu yang kedua ada using namespace std. Perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, kelas, atau file yang terdapat dalam namespace std atau berfungsi untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi code dan chain apabila dalam penulisan secara langsung. Lalu yang ketiga ada int main void, yaitu perintah yang mengawali setiap kode bahasa C. Lalu ada int main yang berfungsi untuk mengatur arah kompilator yang merupakan fungsi utama dan fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Maksud dari ini, int di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Lalu yang kelima ada string. String adalah tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, white space, dan berbagai karakter. Fungsi ini digunakan untuk membuat identifier, string, atau teks, atau menyimpan barisan karakter. Lalu yang keenam ada code. Bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, biasanya monitor. Fungsi ini merupakan fungsi khas pada C++. Kebalikannya, dari fungsi cout adalah fungsi chain, yang dibaca juga cin. Fungsi digunakan untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disimpan dalam suatu variabel. Lalu yang ketujuh ada fungsi getLine, yaitu membaca seluruh baris dan menggunakan karakter baris baru yang dikirimkan oleh tombol enter untuk menandai akhir input. Lalu yang kedelapan ada indl, adalah sebuah fungsi yang disebut manipulator yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah atau satu karakter nilai setiap satu perintah indl. Lalu yang kesembilan ada return O, berarti mengakhiri program. Lalu yang ke-10 ada int yang berfungsi menerima dua masukan parameter antara lain x, mewakili bilangan atau string bilangan yang akan diubah ke bentuk bilangan bulat atau integer. Ke-11 ada awal, yang berguna untuk mengurung beberapa statement menjadi satu statement. Yang ke-12 ada chain. Fungsinya untuk menampilkan hasil code ke layar, tapi tidak bisa menggunakan spasi atau merupakan fungsi masukan pada C++ yang bisa memasukkan data berupa numerik dan karakter. Yang 13, fungsi if, memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa saja yang dia akan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Yang ke-14, ada statement if else. Digunakan untuk menentukan pilihan dari satu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah melakukan perbandingan menggunakan relational operator atau logical operator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Baiklah, di sini ada gambar dari output yang kami buat. Di data awal, kami mengambil tahun 1945, lalu bulan 8, lalu tanggal 17. Lalu di data akhir, kami memasukkan tanggal 17, bulan 8, lalu tahun 2021. Jadi, dapat disimpulkan hasil akhirnya yaitu selisih dalam hari yaitu 27.740, selisih awal dan akhir yaitu 76 tahun, 0 bulan, dan 0 tanggal. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan berorientasikan pada objek. Bahasa C++ mempunyai struktur bahasa yang mudah dipahami. Dalam menjalankan program dari bahasa C++, dibutuhkan suatu compiler yang berguna untuk mengkompilasi kode yang kita tuliskan menjadi bentuk bahasa mesin sehingga program dapat berjalan. Saran yaitu sebaiknya dalam membuat kode program, perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya, karena C++ bersifat case sensitif. Selain itu, kita juga harus memperhatikan compiler yang digunakan untuk menjalankan program tersebut agar program berjalan sesuai keinginan kita tanpa adanya kesalahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.